Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nida Fadilah, NPM 130110190171171 tutor 3 grup A. Kali ini saya akan melakukan cranial nerve examination, di mana cranial nerve itu ada 1 sampai 12, tapi kali ini saya hanya melakukan cranial nerve examination 1, 5, 7, 9, 10, 11, dan 12. Nah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve 1 atau olfactory nerve, di mana saya mempersiapkan beberapa wadah. Pertama ada sabun, kopi, teh, dan tembakau. Nah, nanti saya akan meminta pasien untuk menutup salah satu hidung dan menebak ini tuh apa sih jenisnya. Nah, pertama-tama kita harus memperkenalkan dulu kepada pasien ya bubuk-bubuknya. Baik, Pak. Ini kopi. Ya. Oke. Ini sabun. Ya. Ini tembakau. Ya. Dan ini teh. Ya, teh. Oke, Pak. Bapak tutup salah satu hidungnya dulu ya, Pak. Ya. Baik, Pak, ini tutup mata ya, Pak. Tutup mata. Ini apa, Pak? Sabun. Yang satunya lagi, Pak. Sabun. Oke. Tutup lagi, tutup matanya. Ini apa, Pak? Kopi. Oke, sebelahnya lagi. Kopi. Tutup mata, Pak. Ini apa, Pak? Teh. Teh. Oke. Tutup mata. Ini apa, Pak? Tembakau. Tembakau. Nah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve 5 atau trigeminal nerve, di mana untuk melakukan trigeminal nerve ini tuh ada 4. Pertama, ada evaluation dari corneal reflex, lalu ada sensation of face and scalp, lalu motor function, dan jaw reflex. Nah, ini tuh ada evaluation of corneal reflex. Kita ngegunain kapas yang runcing, minta pasien untuk lihat ke sisi yang berseberangan, lalu lihat upward, lalu kita oleskan dari bagian lateral ke bagian limbus dari kornea. Nah, kita lakukan juga pada sisi sebelahnya juga. Hasilnya itu terjadi prombilateral reflex closure di bagian eyelids. Nah, kali ini saya akan melakukan sensation di face and scalp menggunakan cotton lagi yang ujungnya runcing. Nanti diletakkan di bagian forehead, pipi, dan bagian jaws pada pasien. Oke. Bapak bilang terasa atau tidak. Nanti kalau misalnya dua-duanya diaplikasikan, Bapak bilang sama nggak rasanya? Ya, terasa. 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 Semuanya terasa sama ya, Pak? Sama. Nah, kali ini pemeriksaannya menggunakan tusuk gigi, jadi yang ujungnya sharp gitu ya. Pada titik yang sama juga, nanti kita tanya pasiennya apakah rasanya ini sama atau tidak. Terasa, Pak? Terasa. Terasa. Sama. Terasa. Terasa. Sama. Terasa. Terasa. Sama. Nah, ini tuh motor function, dimana kita akan meletakkan kedua jari di bagian otot temporalis dan masseter. Minta pasien untuk melihatkan gigi dan menggigit. Lalu kita letakkan kedua tangan sehingga akan terjadi kontraksi di bagian otot temporalis dan masseter. Nah, ini tuh jaw jerk reflex. Kita menggunakan reflex hammer. Nanti bakal di tap di bagian anterior lower jaw. Respon normalnya itu terjadi upward movement di bagian mandible. Kalau abnormalnya itu terjadi peningkatan upward movement di bagian mandible. Nah, kali ini saya akan melakukan cranial nerve 7 atau facial nerve, di mana nanti itu dia tuh terdiri dari motor function of facial muscle sama test sensation anterior 2/3 dari tongue. Nah, motor function ini tuh ada dua, ada lower part sama upper part.
Lower facial muscle test, kita meminta pasien untuk melihatkan giginya. Respon normalnya itu kerutannya lebih simetris, kalau yang nggak normal dia lebih ke sisi yang normal. Upper facial muscle test, di mana saya akan meminta pasien untuk menutup mata sekuat-kuatnya, lalu saya akan tarik di bagian eyebrow ke atas. Respon normalnya, pasien dapat mempertahankan kekuatannya. Nah, kita meminta pasien untuk mengangkat kedua alisnya. Respon normal itu terjadi kerutan yang simetrik di bagian dahi, kalau abnormalnya itu tidak ada kerutan di bagian dahi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan taste sensation di bagian two-third anterior tongue. Saya menyiapkan pertama ada larutan garam, larutan gula, lalu ada larutan pil kina, dan cuka. Nah, nanti jangan lupa kita ini semuanya dilarutin dulu, terus masukkan cotton bud sebagai perasanya ke bagian lidah. Jangan lupa untuk menyiapkan kertas isinya manis, asam, pahit, dan asin. Lalu siapkan juga air minum untuk menetralisir, dan siapkan tisu ketika memegang lidahnya. Nah, pertama-tama saya akan memegang lidah pasien, lalu nanti pasien ini akan menebak ini tuh asin, manis, asam atau pahit. Tapi pasiennya jangan ngomong, nanti pasiennya tunjuk aja ke bagian sini. Oke, benar. Manis ya. Baik, Pak, minum. Oke, benar, asin. Benar, pahit. Benar, asam. Cranial nerve 9 atau glossopharyngeal nerve, ini pemeriksaan test sensation. Ini tuh sama kayak pemeriksaan di cranial nerve 9, cuman lebih dalam aja. Gag reflex, dimana kita akan meminta pasien untuk membuka mulutnya, lalu akan ditekan oleh spaltel di kedua sisi pharyngeal wall. Responnya itu akan respon memuntah pada pasien. Nah, kali ini saya akan melakukan cranial nerve 10 atau vagus nerve. Dia itu terdiri dari change speech, contraction dari soft palate, dan dysphagia. Nah, kali ini saya akan melakukan cranial nerve 10 atau vagus nerve. Ini tentang changes of speech. Nanti saya akan memerintah pasien untuk berkata beberapa kata yang saya berikan. Baik, Pak. Kuku, Kuku, kiki, kiki, gigi, gigi, kata kakek, kuku. kata kakek, kuku. Nah, dari hasil pemeriksaan kita juga bisa tahu kalau misalnya pasien ini mempunyai dispalgia atau disatria, dimana kalau dispalgia ini tuh adanya kesulitan pada pasien ketika ponasi diakibatkan paralisis pada vocal cord-nya. Kalau misalnya disatria itu diakibatkan karena adanya vagal paralisis yang diakibatkan karena weakness di bagian soft palate pasien. Nah, selanjutnya saya akan melakukan examination dari soft palate, dimana saya akan memerintah pasien untuk membuka mulut dan mengatakan ah. Di situ juga kita bisa mengetahui ada normal dan abnormal respon pada pasien. Baik, Pak, buka mulutnya lalu oke. Ah gitu, Pak. Lagi, Pak. Nah, ini tuh dysphagia, di mana kita meminta pasien untuk menelan suatu makanan, lalu kita harus memperhatikan ketika pasien menelan di bagian lehernya itu apakah terjadi kesulitan atau tidak. Cranial nerve 11 atau accessory nerve, kita akan memeriksa otot sternocleidomastoid. Kita palpasinya di daerah opposite ketika pasien melihat ke sisi sebelahnya, lalu akan terjadi kontraksi pada ototnya. Trapezius examination, kita letakkan kedua tangan kita di kedua bahu pasien, lalu meminta pasien untuk elevasi, dan kita akan merasakan kontraksi pada trapezius muscle.
Cranial nerve 12 atau hypoglossal nerve, kita akan meminta pasien untuk membuka mulutnya, lalu kita perhatikan lidahnya apakah terjadi fascikulasi atau atropi, lalu meminta pasien untuk mengeluarkan lidahnya apakah terjadi deviate ke bagian satu sisi atau tidak. Baik, dari hasil pemeriksaan cranial nerve examination pada pasien meliputi cranial nerve 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Pada pasien ini semuanya itu normal. Jadi tidak ada abnormalitas pada pasien. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.